underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, seorang calon penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dinarasikan menjadi korban penganiayaan petugas aviation security atau AFSEC dan video tersebut viral di media sosial. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kalau kita lihat kisahnya itu kan ceritanya ini si calon penumpang tadi itu barang bawaannya itu kelihatannya agak besar ya, seperti diketahui kalau ketentuan dari perusahaan penerbangan itu kan ukuran dari kabin, tas kabin yang dibawa itu kan tidak boleh melebihi berapa itu ya. Ada ukurannya itu 50 cm atau tebelnya 30, 40 gitu ada ukurannya. Sering-sering di depan tempat check-in itu ada semacam kotak ukuran. Kalau tas itu bisa masuk di situ berarti lolos, boleh dibawa masuk. Tapi kalau tidak bisa masuk berarti ukurannya kebesaran ya. Nah, ini biasanya ini adalah putusan-putusan boleh naik kabin pesawat atau tidak itu kan ada di tangannya yang namanya ya istilahnya itu manager on duty untuk pesawat itu. Ya, nah itu biasanya juga diperlakukan sebagai ya diskresi daripada duty manager tadi itu. Nah, ini sekarang ceritanya ini calon penumpang ini baru lewat security check. Itu kalau kita naik pesawat kan pasti lewat security check. Betul. Boleh masuk atau tidak itu pertama dicek KTP-nya sama dengan tiketnya atau tidak, sudah punya tiket atau belum. Setelah itu zaman dulu ya 3 bulan yang lalu itu kan barang-barang itu harus dimasukkan lewat X-ray. Ya, masukkan X-ray untuk mengecek apakah ada barang-barang yang berbahaya. Ya, walaupun pada saat mau naik pesawat itu kan dicek lagi. Nah, itu biasanya terjadi antrian-antrian yang panjang. Ya, karena petugasnya tadi itu yang biasanya namanya AFSEC itu ya. Nah, itu sering-sering itu aduh ya memang sepertinya dia itu paling kuasa di daerah airport sana. Ya, bahkan ini boleh dikatakan ini abuse of power. Ya, jadi dia melampaui wewenangnya dia. Dia itu kan cuma ngecek ini apakah ini ada barang-barang yang bahaya. Bukan soal ukurannya. Besar kecilnya ukuran itu bukan haknya dia, tapi dia berani mengatakan bahwa barang ini tidak boleh masuk, lebih baik dibuang atau diapakan. Ini namanya abuse of power. Jadi melebihi wewenangnya. Tugas dia itu hanya lihat ini barangnya membahayakan atau tidak. Misalnya ya, bawa pedang, nah itu membahayakan. Bawa pistol, ya itu membahayakan. Nah itu kan dia yang ngecek. Ya, jadi bukan besar kecilnya. Urusan besar kecilnya menjadi urusan duty manager perusahaan penerbangan itu. Dan itu biasanya memang ada kebijakan-kebijakan. Kalau memang itu nggak bisa masukkan ke bagasi, hanya boleh masuk ke kabin juga boleh. Jadi makanya bukan urusannya dia. Apalagi ini sekarang tuh terus karena timbul perang mulut ya, adu mulut. Terus sang calon penumpang tuh diajak masuk di dalam ruangan tertutup, gitu, diinvestigasi, interogasi, bahkan terjadi penganiayaan. Ini ya memang sebetulnya ya susah. Ya, ini cuman petugas keamanan itu aja menganggap dirinya penguasa. Ya, nah ini caranya didik itu gimana perlu dipertanyakan. Ya, sepertinya ini kalau terjadi mestinya loh ya, sepertinya ini orang yang kena masalah ini sepertinya orang yang jarang naik pesawat terbang. Atau katakanlah kalau kita mau secara kasar ini mungkin orang kampung. Ya, jadi bawanya barangnya mungkin tidak serapi bawa koper gitu kan. Dan memang kita sering lihat loh. Kalau orang-orang tuh naik pesawat tuh pada bawa karton. Ya mungkin oleh-oleh dalam bentuk karton deterjen atau aja ya, bukan sekarang kan banyak karton makanan kuliner itu kan karton kecil-kecil. Ya, tapi ini mungkin banyak ini karena nggak punya
uang beli koper maka dia pakai kardus. Nah, itu kan bukannya nggak boleh, ya boleh saja gitu. Yang penting kalau naik pesawat itu kan punya tiket. Betul. Nah sekarang kalau petugasnya tadi macam-macam seperti ini ya memang malu-maluin. Ya memang banyak orang yang ngomong ya petugas di airport kita ini memang sepertinya sok begitu, ya. Jadi misalnya ya. Orang pakai aturannya bahwa kalau barang logam harus dilepas. Betul. Itu tujuannya itu kan sebetulnya pada saat ada pengecekan melalui gate yang pakai sistem metal detektor itu kan bunyi tit. Nah bunyi tit ternyata jam tangannya ini belum dilepas misalnya ya. Nah itu masa orangnya ramai sekali antrinya, orangnya suruh balik lagi, jam tangannya suruh lepas, suruh masukkan ke kotak X-ray lagi. Oh jauh beda ada. Lah kenapa kok tidak jam tangannya dilepas? Ya dah terus dibawa sama petugasnya. Ya enggak, yuk dia suruh lewat lagi. Selesai kan? Iya. Kan enggak bunyi. Iya. Ya jadi sering-sering memang putusannya itu mereka tuh asal karena aturannya seperti itu. Sekarang terus misalnya ada yang bawa bel, sabuk. Iya. Ya, sabuk itu ada yang dari mungkin ada yang dari logam ya. Ada yang dari kulit, ya, atau ada yang dari karet, atau ada dari kain. Itu juga pokoknya sabuk harus dilepas karena alasannya pernah muncul video itu kalau ada belt itu seperti cerita silat itu loh. Begitu beltnya dicopot itu menjadi pedang, pedang lunak, tapi bisa dimainkan seperti main pedang itu. Nah, terus dia nganggep semua yang pakai sabuk itu, baik laki atau perempuan itu selalu dicurigai itu adalah pedang. Makanya sabuk harus dilepas. Ya banyak kalau kita lihat di bandara itu banyak orang yang gemuk-gemuk yang sabuknya panjang itu kalau dilepas kan katoknya bisa melotrok kan. Ya sebetulnya Bu, ya ceritanya itu kalau pakai bahasa Jawa itu petugas kita itu ngono ya ngono, tapi mbok ya aja ngono. Ya ini kan malu-maluin. Ya jadi mestinya hal ini perlu supervisornya itu harus ngawasin betul bagaimana anak buah itu bekerja, apakah sudah dikasih pendidikan yang lebih baik atau tidak, agar supaya jangan merugikan masyarakat dan jangan mempunyai kesan abuse of power. Ya baru sampai posisinya sebagai petugas untuk security barang aja berlagaknya sudah seperti jenderal. Nah itu kan terus terang bikin rakyat kecewa ya. Oh jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.